Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Rabbul alamin Rabbul arsyil azim Rabbul arsyil karim wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dahu shadiqul wa'dil amin arsalallahu lahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al-haqq bi ismihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para sahabat Rasulullah, para imam madhab, para muhammidin, para mufad, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari pasal menerangkan tentang syarat-syarat sahnya kesempurnaan dua kalimat syahadat. Ada 4. Yang pertama diketahui, yang kedua diikrarkan atau dilafazkan, yang ketiga ditasbihkan atau dimantapkan di dalam hati, yang keempat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama diketahui ada 4, diketahui tulisannya, diketahui bacaannya, kemudian diketahui artinya, dan yang terakhir diketahui maksudnya. Maksudnya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah,
Artinya jangan sampai di dalam kehidupan sehari-hari itu kita menjadikan sesuatu selain daripada Allah itu Tuhan, baik disadari atau tidak disadari. Jangan sampai, kalau tidak disadari namanya syirik khafi, kalau disadari namanya syirik jari. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka jangan menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan. Mungkin kita akan mengatakan, saya tidak akan pernah menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan. Mungkin kita dengan mudah mengatakan, cuma kadang-kadang prakteknya masyarakat Muslim itu tanpa ia sadari menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan. Kalau seandainya dia hidup itu tujuannya sesuatu selain daripada Allah. Contoh, kamu hidup pegawai yang penting kaya, kayanya bisa jadi Tuhan. Pencapaian lalu menghalalkan segala macam cara agar tercapai tujuan. Atau dengan mudah kita mengatakan saya bekerja mencari rezeki ini bagi bapak-bapak, mencari rezeki ya untuk menafkahi keluarga saya. Padahal menafkahi keluarga hukumnya wajib. Mencari rezeki seharusnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya. Nah, apabila kita mencari rezeki itu dibangun atas dasar dua kalimat syahadat, maka pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Nah, kalau tidak sesuai dengan apa yang dibangun oleh dua kalimat syahadat, biasanya bertentangan. Lalu ada istilah menghalalkan segala macam cara. Lalu kadang-kadang rasa yang beredar di masyarakat itu yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Padahal yang halal itu mudah, yang haram itu susah. Kalau haram itu kita harus berdusta, harus curang, ya kan, harus menipu, itu susah sebetulnya. Sementara yang halal itu mudah. Jadi apa saja yang menjurus kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu pada hakikatnya mudah. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pada hakikatnya sulit untuk dikerjakan. Cuma itu tadi di masyarakat itu Allah bisa karena biasa, karena terbiasa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka jadi sudah menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jangan menjadikan Nabi Muhammad itu Tuhan. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, jadi bukan Tuhan atau bukan jelmaan Tuhan, bukan jelmaan. Hati-hati. Kita diperintahkan untuk membaca selawat kepada Nabi, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang memerintahkan Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya dengan sungguh-sungguh. Siapa yang memerintahkan? Allah. Allah yang memerintahkan demikian. Yang kedua, diikrarkan, dilapangkan dengan pengertian diucapkan dengan lidah sehingga terdengar suara dengan jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali bagi orang yang minta maaf tidak bisa berbicara atau gagap atau orang yang baru masuk Islam, ini pengecualian. Jadi walaupun tidak jelas yang pentingnya paham maksudnya. Seperti orang yang kalau bisu mungkin dengan kode-kode, dengan kalau dia belajar dengan isyarat. Kalau dia gagap ya tadi
yang mendengar harus paham orang ini gagap. Jadi ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha itu cukup sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar itu cukup. Muhammadar Rasulullah itu cukup sudah. Dengan gagap seperti itu cukup. Yang penting kalimatnya sempurna. Atau orang yang baru masuk Islam. Kalau orang yang baru masuk Islam, kita punya Islam kan ikuti saya ya. Asyhadu yang itu kan nonton sampai 5 jam ya. Karena dia baru masuk Islam. Beda dengan dia sudah mempelajari Islam, sudah belajar baca Quran, lalu dia masuk Islam. Mudah. Saya ketemu orangnya itu mulai dari SMA dia sudah sholat, sudah ajar, sudah bisa ajar, tapi dia non muslim. Sudah sholat zuhur, sholat asar, dan bisa ajar, bisa baca Fatihah. Belum Islam. 20 tahun kemudian baru masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, lalu diajari. Ternyata mengajari itu mudah. Dia tanya sama saya kemana saya masuk Islam, saya bilang ke Mesir Raya, dulu Mesir Raya. Cerita ini mungkin 20 tahun yang lalu. Dulu ke Mesir Raya saya bilang, di situ ada sertifikatnya. Nah, masuk Islam Mesir Raya, diajari dan lancar sudah lancar. Nah kebetulan saya diberikan wewenang untuk mengajari beliau. Kata beliau ajari. Kitabnya sama ini. Terus pertanyaannya mungkin. Kalau kita mengajari orang Islam mudah kan? Kalau kita mengajari orang non-Muslim dia masuk Islam dan dia sudah belajar. Pertanyaannya mungkin. Umpamanya tata cara sholat, ya kan? Tata cara sholat. Pertanyaannya kenapa kita harus mengangkat tangan? Pertanyaannya bayangkan ya. Kenapa kita harus mengangkat tangan? Kenapa tangannya harus diletakkan di sini? Kenapa kita harus angkat tangan ketika akan rukuk? Kenapa kita harus rukuk? Pertanyaannya rumit jadi. Sehingga saya harus banyak membaca, harus banyak literatur, harus banyak referensi. Karena dia sudah hafal bacaan-bacaan. Doa kita sudah hafal, takbir sudah hafal, ta'awud sudah hafal, surah-surah sudah banyak yang hafal. Bacaan tasbih ketika rukuk hafal sudah, tasbih ketika sujud hafal, doa Rasul hafal. Semua bacaan sudah hafal. Maka pertanyaannya mungkin kenapa harus tangan seperti ini ketika tasyahud? Kenapa ada yang digerak-gerakkan? Tahiyatul mubarakatus shalat. Saya melihat ada yang digerak-gerakkan. Kenapa ada seperti ini? Nah, diturunkan ada yang seperti ini lurus saja. Kenapa ada yang salah menoleh ke kanan, menoleh ke kiri tanpa mengusap wajah? Kenapa ada yang mengusap wajah? Jadi pertanyaannya itu rumit jadi. Dan kita harus banyak referensi. Ya kan? Kenapa zuhur itu tidak bersuara, asar tidak bersuara? Kenapa maghrib bersuara, rakaat ketiga tidak? Kenapa isya bersuara, rakaat ketiga empat tidak? Kenapa subuh menyaring? Kenapa Jumat menyaring? Kenapa Idul Fitri, Idul Adha soalnya imamnya itu menyaring? Nah, berarti harus banyak referensi. Tapi kalau mengajari yang biasanya, pokoknya pengajian itu kan mudah aja, umum aja. Kalau itu pertanyaannya tidak umum. Diikrarkan yang ketiga, ditasbihkan. Karena yang paling penting lagi ditasbihkan ini artinya dengan pengertian membenarkan dan meyakinkan atas apa yang diucapkan. Kalau bahasa mudahnya itu dimantapkan dalam hati. Jangan sampai lisan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai dalam hati betulkah Allah itu Tuhan atau ragu-ragu berarti. Betulkah Nabi Muhammad itu Nabi terakhir? Ragu-ragu hati ragu-ragu, hati harus memantapkan. Nah, dari mana kita mengetahui? Jawabannya dari Al-Quran ini sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang telah lalu ketika kita belajar rukun iman secara global. Ini sudah kita pelajari. Kenapa Allah itu kita
sembah, dari mana kita mengetahui Allah itu Tuhan kita? Ya kan? Kenapa Nabi Muhammad itu utusan Allah terakhir? Dari mana kita mengetahui? Nah, itu kan sudah kita jawab. Jadi pemantapan saja, jangan sampai tuduhan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya kan? Betul juga kan cerita-cerita yang disampaikan oleh Tuhan Guru tentang Nabi Muhammad itu timbul keraguan. Sementara iman itu adalah tasdik iman ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala membenarkan terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, membenarkan. Lisan melafalkan, hati mantap. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau bahasa guru saya di pesantren itu, biar pistol di sini disuruh berpindah Tuhan, jangan pindah dari sini. Harus mantap. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Biarpun ditawari pangkat jabatan, agar pindah keluar dari agama Islam, tidak akan pindah. Itu dimantapkan dalam hati. Walaupun beberapa ulama, sebagian ulama mengatakan boleh mengatakan keluar dari Islam ingin menyelamatkan diri dari pembunuhan umpamanya, setelah selamat kabur, jadi dia berbohong saja menyelamatkan diri. Walaupun ada ulama yang mengatakan demikian, harusnya ya kan, harusnya jangan keluar, karena yang keluar pernah kejadian berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Kiai Haji Bilil MZ, Allahu yarham, semoga Allah mengasihi beliau. Kata beliau, ada 3 pasukan Islam yang ditahan oleh kerajaan Kristen, kerajaan Nasrani, lalu dihadapkan dan akan dihukum mati. Ditawari, yang pertama ditawari akan diberikan pangkat, jabatan dan kekayaan yang melimpah. Kalau mau keluar dari Islam, dia tetap tidak mau, saya tidak mau keluar. Lalu dipotonglah lehernya, lalu jatuh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua lagi, akan kami tawarkan pangkat, jabatan dan kekayaan. Tidak. Saya tidak akan keluar, walaupun dibunuh, walaupun dihukum pancung. Bujar raja, hukum pancung, Pak. Yang ketiga ditawari, maukah diberikan pangkat, jabatan. Kebetulan si yang ketiga ini ahli strategis perang ini diperlukan ini. Sampian diperlukan dan harus keluar dari Islam, masuk kami berikan pangkat, jabatan, kekayaan. Kata yang ketiga, kalau saya bilang tidak buang-buang, saya akan dipancung juga. Nah kalau begitu, saya tidak mau mengikuti yang kedua ini. Saya keluar dari Islam. Bahkan kita terima kata si raja tadi, kita terima. Ini akan kita berikan pangkat, jabatan karena dia punya ahli keterampilan, ahli strategis perang. Penasihat raja membisiki. Temannya yang berdua ini istiqomah, tidak mau keluar dari agama Islam, memegang teguh pendiriannya. Ini yang nomor 3, dia keluar dari Islam. Dia mengkhianati temannya yang berdua. Dia mengkhianati Tuhannya. Dia mengkhianati Rasulnya. Kalau Tuhan yang dikhianatinya, apalagi kita? Ujar penasihat raja, muncul juga kan, bunuh mati dalam kekhawatiran. Nah, ragu-ragu mengerikan juga kalau kita ragu-ragu. Lebih baik berangkat, tidak akan berubah. Dan itu pernah terjadi di Indonesia. Zaman PKI ketika tuan-tuan guru, kiai, habaib itu umat Islam, guru ngaji, marbot, imam masjid itu ditembak, potong lehernya. Kebetulan kejadian itu dekat dengan pesantren tempat saya belajar di Jawa. Jadi di Sungai Malo itu berhamburan darah, bergelimangan jenazah ke sana.
mayat-mayat orang-orang yang dibunuh, bahkan pendiri pesantren tempat saya belajar pun akan dibunuh sehingga diungsikan dan bersembunyi di gua, di sebuah gua. Sampai sekarang gua itu namanya nama beliau, tempat persembunyian beliau. Kasus terjadinya PKI, kebetulan dekat dengan Madiun markas PKI di sana, sehingga diambil tindakan tegas. Tentara dari Jawa Barat datang ke sana, arah Siliwangi. Itu gambarannya seperti itu. Kiai akan dibunuh, guru-guru akan dibunuh. Jadi kalau program PKI itu yang pertama dibunuh itu ya tuan-tuan guru, kiai, ustadz, abaib, imam masjid, marbot masjid, itu sasaran utama. Tentara, nah selanjutnya itu tentara. Programnya, karena disitulah kekuatan umat Islam Indonesia kan dicari. Bagi mereka yang tidak kuat, ya keluar, jangan keluar walaupun dibunuh. Itu dibuktikan oleh mereka yang telah dibunuh PKI pada zaman mereka. Itu dibuktikan keimanan mereka tidak berubah, luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, diamalkan dengan pengertian, diiringi dengan amal dan perbuatan yang sesuai dengan maksud dua kalimat syahadat. Ya, tadi jangan sampai kita mengucapkan dua kalimat syahadat mantap di dalam hati, amal niatnya bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Jangan sampai ibadah kita, amal kebaikan kita itu tidak dibangun atas dasar dua kalimat syahadat. Kalau amal ibadah kita, kalau amal kebaikan kita itu kita bangun atas dasar dua kalimat syahadat, akan timbul keikhlasan. Dan Allah memerintahkan mukhlisina lahu dina hunafa. Ikhlas dalam menjalankan perintah agama yang lurus, ikhlas. Bagaimana supaya ikhlas? Ya dua kalimat syahadat tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang ada hanya Allah saja. Kalau kita sudah mengakui Allah itu Tuhan, maka di dalam Al-Quran itu surahnya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa, satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ada hanya Allah saja. Itu latihan. Bagus, makanya dalam sebuah riwayat, barang siapa yang membaca Quran surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Makanya orang membaca tahlil itu tahlilan, baca tahlil itu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa 3 kali? Setara dengan kata Al-Quran. Maka doanya kan sesuai. Allahumma ja'al Qur'ana bida'an lahu, kalau laki-laki, bida'an laha kalau perempuan. Kalau berdua bida'an lahuma. Kalau lebih daripada 2 bida'an lahum. Jangan dibaca semuanya. Cuma ada yang tidak mau kalau teman kisah di sini. Ada yang baca semuanya. Umpamanya yang dihaul itu di acara di doa kami, umpamanya laki-laki. Umpamanya hanya satu aja. Undangan datanglah ke rumah baca doa haul pakai abah, kan? Nah, itu dibaca karena pakai abah kan satu aja. Membaca doa tadi karena membaca tadi. Allahumma ja'al Qur'ana bida'at lahu minanar, Allahumma ja'al Qur'ana bida'at laha minanar. Di situ ada tulisannya dalam kurung ha, dalam kurung huma, dalam kurung ho. Allahumma ja'al Qur'ana bida'at lahuma minanar, Allahumma ja'al Qur'ana bida'at lahu minanar. Dibaca semuanya. Maksudnya hu itu kalau jenazahnya yang dibacakan laki-laki, yang didoakan laki-laki.
Kalau yang dibacakan ini bakal gini-gini, maka ha dalam urut situ. Kalau yang dibacakan abah mama berdua lah, guru lah, baca doa Pak Imam berdua, maka Allah menjadi Al-Quran kita adalah huma binatang. Jadi masa dibaca semua Allahumma firlahu warhamhu wa'afiri wa'fu'anhu, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha, Allahumma firlahu warhamhuma wa'afina wa'fu'anhuma, Allahumma firlahu warhamhu wa'afina wa'fu'anhuma. Dibaca semuanya sih. Padahal penyesalannya satu aja, tapi itulah masyarakat kita kan ada yang seperti itu, mungkin tadi salah menafsirkan tentang dalam kurung tadi. Maksudnya kalau laki-laki, kalau yang dibacakan doa ini perempuan, kalau yang dibacakan laki-laki perempuan atau laki-laki berdua, abah lawan air urut berdua berarti Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma. Kalau dibacakan nenek ulun, kalau mama ulun berdua berarti sama. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma. Perusahaan pakai nah itu karena dibaca, ada saja dibaca di masyarakat seperti itu. Kalau yang mendengar paham, itu berarti sini ini membacanya dalam kurung baca itu kan. Kalau dia paham, kita disebutin aja. Jadi amaliyah kita harus sesuai dengan dua kalimat syahadat. Ibadah kita harus sesuai dengan dua kalimat syahadat. Apabila amaliyah kita itu kita bangun atas dua kalimat syahadat, timbul keikhlasan. Ikhlas dalam menjalankan perintah agama, ikhlas dalam beramal soleh, ikhlas dalam berbuat baik, timbul keikhlasan. Maka kalau sudah diamalkan ini, dia akan terbebas dari berbagai macam kemusyrikan, baik syirik jari maupun syirik khafi. Kalau ini sudah mengamalkan ini, dibangun atas dasar dua kalimat syahadat. Tapi untuk bisa seperti ini, kita perlu latihan. Kita perlu latihan, termasuk pada pertemuan yang telah lalu, contoh yang ringan saja. Jangan dulu kita sebatal, nanti berbisul, ribut begitu. Itu belum syirik, belum syirik. Tapi pas bisulnya tumbuh, itu jadi syirik jali. Jadi masih syirik tersembunyi, jangan lupa nanti berbisul, masih tersembunyi, sama-sama bisa bukan syirik ya. Tapi pas si anak ini, si cucu ini berbisul, jar tujuan, itu satu lah. Jar mama jua, jar nenek jua, jar abah jua. Itu hati-hati, kata jar abah jua itu hati-hati. Tuh jar jua, nah hati-hati ya. Sudah kupadahi. Contoh lagi, bulan Ramadan, anak-anak itu ngecek rumah. Ternyata kekanakan ini salah seorang bagian ngecek rumah ini dibawain kawalnya ke balik papan. Ujar anaknya, turun ke balik papan dengan kekawalan mobil. Dia bilang, besok hari Minggu rusak saja. Yang ngecek aja namanya abah, dan ini sangat tegak. Lapornya aku kalau saya nggak ikut, masih ikut. Ya. Tapi dia pengen ikut. Kira-kira dia ngecek itu menggerunung dapat, menggerunung. Tapi tetap ngecek karena pengen bakti sama orang tua. Bantu bapak ngecek ke rumah. Pagi berangkat hari itu, siang dapat informasi. Yang berangkat itu kecelakaan di Samboja. Waktu itu belum ada jalan tol, jalan mungkin Soeharto. Kata bapaknya, siapa telepon? Kawan. Kenapa? Ada apa? Hari Minggu asik ngecek. Kenapa? Ada apa? Yang berangkat ke Balikpapan, kecelakaan di Samboja, meninggal semua tuh, jarak tujuan lah. Coba kalau kamu depan, itu tanpa disadari itu
aku tuh kan nyaman hati sudah benar. Padahal tidak ada hubungannya tidak nyaman hati, cuma tidak ada kecelakaan, tidak cerita. Tapi berhubung ada kecelakaan, untuk kita menangani Abbas, coba kalau kita mengatakan itu kita maaf, keimanan terhadap kodok dan qadar sangat tipis. Keimanan terhadap kodok dan qadar sangat tipis. Dan kamu ikut, karena kamu ikut, artinya mati itu urusan Allah. Ikut tidak ikut. Cuma karena ada kecelakaan, ada kisah, timbul untuk kita mengikut menurut kita bakti kenapa? Untuk kita hati-hati, kata hati-hati. Kalau masuk ke dalam hati, bisa sirik. Jawabannya ada pada diri masing-masing. Kalau sekedar lisan saja gampang ya. Nah, kenapa? Yang bermobil awal turun kecelakaan bahaya bisa bocor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur selesai. Tidak usah dipandangkan. Coba oleh itu kemarin. Nah, ini keimanan terhadap kodok dan qadar sangat tipis. Beda dengan orang yang keimanan kepada kodok dan qadar sangat besar. Maka di situ tidak ada lagi kata-kata istilah kita bahasa yang bisa jadi jakanya. Jakanya yang ikut kemarin, yang ikut tadi pagi. Nanti belum tentu mati itu urusan Allah. Hati-hati ucapan tadi kalau dimasuk ke dalam hati sirik jadi bisa sirik jari, bisa sirik khafi. Kecelakaan meninggal semua innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah lancar saja tidak selesai. Jadi kalau kami ikutlah kemarin lah, kalau kami ikut tadi pagi lah, kalau kami ikut tadi pagi mati. Kalau ikut bisa hidup, kalau tidak ikut bisa hidup juga. Kalau ikut bisa mati, kalau tidak ikut bisa mati juga. Sama. Mati itu kan urusan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian. Siapa yang menjadikan kematian? Allah. Yang menjadikan kehidupan. Siapa yang menjadikan kehidupan? Allah. Kita tidak akan menyalahkan orang lagi. Kalau kita sudah paham ayat ini, yang menjadikan kematian itu Allah, yang menjadikan kehidupan itu Allah. Nah ini dibangun atas dasar dua kalimat syahadat. Bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Untuk apa Allah menghidupkan? Untuk apa Allah mematikan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji diri kalian, siapa di antara kalian yang paling istimewa sikapnya? Kira-kira istimewa itu apa? Pada beberapa pertemuan yang telah lalu, istimewa itu kita semakin dekat kepada Allah. Apa saja? Apa saja yang menimpa kita, yang menimpa keluarga kita, apa saja? Apakah kebaikan, apakah kecelakaan, keburukan, penderitaan, kebahagiaan, kenikmatan, kesehatan, sakit, apa saja? Ya, kan? Pertanyaannya, apakah kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah? Contoh. Kayak itu adalah kita kalau ada sahabat kaisar salah bulan. Ini contoh. Kayak itu tahu lah. Diisi harta yang banyak ini pakai kesenangan anak cucu, pakai kesenangan anak cucu, pakai masa depan anak cucu kain. Itu betul apa salah? Hati-hati. Yang betul bagaimana? Inilah kain ini banyak harta, sawah, ladang, kebun, rumah. Ini pakai agar kain, anak cucu kain itu semakin dekat kepada Allah. Ini betul. Kan kejadian yang dan saya sekalian, salah seorang jamaah datang ke rumah.
Assalamualaikum bro, gimana Pian? Di rumah, bisa nggak urut ke rumah? Kaur kah Pian? Ada bro kan, lagi santai ya. Belum menuju ke rumah Pian, mungkin 20 menit sampai saja ya. Kalau di rumah aja. Ada acara kah Pian? Ada. Sore kan, menurut habis asar. Oh iya kan, berarti lawas lagi. Kita ke rumah. Sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dekat dulu. Ibu-ibu lawan di sananya, lawan anaknya datang. Serahkan dulu pakai sehat. Sehat aja dulu. Kita duduk di lantai ya. Dari mana? Dari ambil seberang. Waktu itu belum ada jembatan mahkota. Jembatan pemahamannya kan belum ada jembatan pembatas. Kisahnya awas sudah di tahun 90-an 30 tahun yang lalu. Jadi kami ini dulu ada warisan kain. Nah, kemudian mama kami meninggal, mamanya. Jadi anak saya itu meninggal. Hanya 2 yang hidup. Nah, itu banyak polisi anak meninggal. Nah, yang datang ini mamanya meninggal. Yang datang ini ibu yang datang ini mamanya meninggal. Jadi sini meninggal warisan di antara warisan itu tanah. Nah, di antara tanah yang banyak itu ada yang sebagian sudah dibagi. Cuma ada lagi 1 bidang tanah yang letaknya di hijau kuburan, di samping kuburan muslim. Banyak kuburan itu saya setengah. Wah, oh jangan. Nah kan kalau seandainya menurut hendak kita bagi ngalir jual, kira-kira hendak dijual pasti murah kan, dia murah kan. Kira-kira pendapat pihak dulu, nanti kan kita pendapat. Kalau lu kita pendapat, lu kasih pendapat. Jadi kalau ada yang kita pendapat pihak gepet dulu, pendapat dulu bagusnya kayak gini. Itu mah terserah dipakai atau kalau dipakai nanti the next berikutnya datang lagi ke rumah kita pendapat terus kasih pendapat lagi. Jadi dipakai atau tidak dipakai pendapat itu tetap terus berikan. Nanti kalau ada masalah pendapat dia gepet dulu, kasih lagi pendapat. Jadi pendapat dia gepet dulu. Jadi kalau pendapat dulu karena dia dapat warisannya banyak juga dari sekian banyak tanah, satu bidang tanah itu juga kuburan. Kalau menurut usul lagi apa? Dia apa? Diwakafkan ke kuburan. Jadi kain yang dapat, kurang Tuhan yang dapat, pian sebenarnya dapat pula. Sebenarnya mama pian dapat pula. Terus pian sesepuan dapat pula. Aduh keluar besar kali, ujar kali, harta kekayaan sini itu pakai kesenangan anak itu, bukan pakai diwakafkan. Nah kita menjelaskan ini kan kesenangan dunia akhirat gitu loh. Ada orang yang pakai kesenangan dunia. Nah, ya kan. Ujar dulu kalau diwakafkan, kali dia dapat, mamak yang sebenarnya akan dapat, sepupu-sepupunya dapat semua. Tinggal dia turunkan aja. Kadang kalau dijual aja mungkin keluar karena kesenangan tadi. Oh, kita terserah saja, itu turunkan aja nanti keputusan ambil aja dan ambil kesepakatan cuma urut usulnya. Kapan lagi kita berinfak untuk masa depan akhirat kita? Nah, kayak tadi kan untuk masa depan dunia. Kalau kita konsultasi ke sini jauh lagi masa depan akhirat, kesenangan di akhirat. Di dunia kita senang, di akhirat kita senang. Karena itu akan berubah. Dirugikan. 3 tahun kemudian, 3 tahun pendapat akan berubah. Sepakat sudah dijual
payu sudah, ya kan? Dibayar iuran sudah. Oke. Karena juru kita duit pada jual. Ya. Dan minimal kan bila berkesan ini minta maaf Allah, minta maaf bola, minta maaf hadirin dan hadirat sekalian. Kalau dia menjual tanah, urut menjual tanah 2 hektar 10 miliar. Urut menjual tanah 2 hektar 10 miliar. Umpamanya orang tekuk jangan sampai habis pengajian munculkan urutnya menjual tanah 10 miliar. Awalnya pinjam 100 umpamanya. Jadi umpamanya urut menjual tanah 10 miliar. Bulan Mei tadi umpamanya pengajian di sini lalu urut berkesah. Bulan Mei tadi urut menjual tanah. Apabila urut berkesah, urut harus kembali bayar. Paling ada sejuta sih orang. Berarti paling 30 juta, 10 miliar. Apabila urut tidak mau berbagi, jangan berkesah. Nah ingatlah, bila dia tidak mau berbagi, jangan berkesah. Bila berkesah, dari iuran. Supaya kalian memberi, bagaimana caranya? Setelah 10 tahun baru kesahkan. Habis-habisnya 10 tahun yang lalu urut menjual tanah 10 miliar. Habis kalau baru sebulan, baru setahun, bari insan, tapi itu uang benar. Berbagi rezeki itu berbagi. Rezeki mendatar, rezeki mendatar. Kalau kita tidak mau bagi, jangan berkesah. Kalau termasuk banyak jamaah orang-orang berkesah itu Dubai Gold bisa suruh Dubai untung urut 300 juta. Tunggu kada bari juga. Kada apa juga kenapa? Kalau kata hendak kembali jangan berkesah. Nikmat itu seperti itu, jangan berkesah. Kalau berkesah minimal, nah kalau dijual tanah kemarin sekapling 100 juta. Habis ini kita makanan nasi bebek, nasi itik, kita ke Sungai Kujang sana umpamanya, ya kan, kita makanan. Kami sepeda motor, kita charter terus bayarin semua nanti bicaranya. Atau terus repot, menurut pesan antar ke sini. Berbagi namanya nikmat itu bagi. Sama dia juga malah di pohon buah di halaman rumah depan, pinggir jalan. Berbuah ini harus dibagi. Itu rezeki orang melihat di rindangnya, buahnya lah, banyaknya lah. Datang orang assalamualaikum, kawalah pindah anak ulun ambil lagi kita balik. Tetangga runtuh balik bagiakan. Kalau biar kena anak berbagi, jangan tanam pohon buah di kalangan rumah, tanam di belakang. Atau tanam di kebun sana. Pun salut dia turun isi kebun durian di L sana, L4 sana, di L4 turun isi kebun durian 2 hektar kebun durian. Di situ tulisannya makan di tempat gratis. Wah luar biasa dia. Panen durian banyak orang sudah. Tapi kalau mau boleh hitung per biji. Hitung duriannya bagus. Seminggu 100.000, 150. Tak harus 50.000. Kalau mau pulang itu, kalau mau pulang itu, kalau makan di sana gratis. Oh, dia betul, dia betul makan. Pernah dulu di Makmuran, Makmuran. Ada terakhir pun trak durian, makan di tempat gratis. Oh, kalau mau pulang itu per biji, kan gratis. Berbagi nikmat. Nah sama minta maaf yang suka yang isi media sosial posting durian itu harus berbagi ya. Karena yang komen di mana tuh minta apa kan gitu, itu wajib dibagi. Sama posting makanan. Jadi yang isi handphone media sosial jangan posting kami makan di warung, itu aja. Itu orang yang komen yang paling. Atau dia memasak
masak apa kan? Lagi masak pindang. Weh, pindang, wih, namanya pindang, sambalnya sambal matah. Weh, kan itu banyak-banyak masak. Kalau mau memek banyak-banyak masak. Orang yang minta bayar kurir ya, gratis. Aku bayar kurir masing-masing. Silahkan kirim kurir ke sini kita bari. Nah, gitu. Jadi jangan mudah-mudah kita memposting betapa yang tadi katakan. Kalau tidak mau bagi, jangan. Tapi kalau mau bagi, aman aja. Mulut bisiin Tuhan, Allah itu bisiin tanaman buah pohon mangga di muka rumah, di halaman rumah itu dua pohon mangga. Dan sini rajin membisik Tuhan, rajin sini bisa dibersihin terus. Jauh-jauh bersih daun-daunnya benar. Bakar di bawah, main rumah main, palak-palaknya sih. Padahal itu bagus dibakar supaya hasilnya bagus. Yang daun-daun kering itu dibakar, diasapkan supaya hasilnya bagus. Disemprot sini, pas buah, banyak buah. Datang orang, Pak Haji dengan itu haluan. Waktu itu kan masih muda, umur 30 tahun itu masih muda. Bisa lah minta maklumnya anak mulut kita, anak mulut Anda. Sini nyelur tuh. Agak luntuk, jadi luntuk. Gawin luntuk itu. Bari sidin, dibagikan sidin ke tetangga-tetangga. Kalau kita mau berbagi, jangan tanam pohon mangga di pekarangan rumah depan, tanam di belakang. Ya, kan? Kalau kita mau berbagi, jangan berdampai. Nikmat kalau tidak mau berbagi, jangan berkesah. Habis menjual tanah, habis menjual mobil, habis menjual sepeda motor, jangan berkesah. Ya, kan? Habis menjual rumah, jangan berkesah. Kalau tidak mau berbagi, berdiam aja. Sudah 5 tahun ada berkesah kan? Ada apa-apa, aman sudah. Habis sudah lihatnya. Habis ini mungkin ada pertanyaan. Kan katanya kalau dari iman itu guru, cirinya orang beriman itu kalau dibacakan asma Allah maka hatinya bergetar. Nah itu bergetar itu seperti apa? Terus kalau kita dikumandangkan adzan kita tidak merasa bergetar, apakah kita tidak beriman? Itu gimana guru? Iya, terima kasih. Innamal mu'minuna idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat iman. Orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan nama-nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Nah, bagaimana kalau yang sudah dibacakan ayat Allah kita biasa-biasa saja, tinggal kita bertanya dengan diri kita masing-masing. Yang pertama, kita paham tak yang dibacakan tadi? Nama-nama Allah yang dibacakan tadi paham tak? Yang jadi masalah kita tidak paham. Berarti harus belajar. Kalau tidak paham harus belajar. Jadi orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, bertambah iman. Dibacakan aja beriman selesai. Belum tahu artinya. Orang yang dibacakan bertambah iman. Bayangkan ada survei di Eropa itu ada survei, jadi rekaman seks imam Masjidil Haram mengaji dipasangkan ke handphonenya, tidak ngari. Non-muslim, gimana pendapatnya? Luar biasa. Non-muslim berkata luar biasa. Baru masuk Islam, ada yang ketika mendengar baca Quran masuk Islam. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mendengar baca Al-Quran, adik sidin baca Quran. Umar itu sakar, hatinya keras. Pas mendengar, inilah yang olahan Muhammad ini olahan Tuhan pasti masuk Islam. Umar bin Khattab. Ustadzah Rere Handono pasukan Maryam itu ketika disuruh mengkaji Al-Quran, beliau hafal Al-Quran akhirnya disuruh mempelajari Al-Quran untuk mengalahkan umat Islam
ternyata ketemu dengan surah Al-Ikhlas. Kata beliau, ini yang benar masuk Islam. Ini akan dikasih uang miliaran, rumah yang mewah, kekayaan yang melimpah, tidak mau. Tetap muslim. Artinya imannya tidak bisa dibayar. Nah, tergantung masing-masing. Ada orang yang dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ada juga yang biasa saja. Ada juga yang komen-komen. Ini masjid baca kan 15 menit sebelum ajar menyetel ayat Quran. Itu banyak tetangga-tetangga. Bahkan ada tetangga yang datang ke rumah. Guru, masjid pada Allah alhamdulillah nyetel baca Quran pun jaringan bakar. Kira-kira pada waktu itu bagusnya dia di rumah aja loh. Nah, akhirnya pulang muslim mendengar baca Quran dosa banget. Ya kan? Salah seorang artis kalau muslim rumahnya itu berseberangan dengan masjid. Saya suka mendengar ajar ujar si non muslim ini. Sampai sekarang masih non muslim ngomong ketika dia terpilih. Saya suka kalau ajar suka. Nanti masjid itu kan sebelum ajar nyetel ngaji. Saya suka. Anak saya suka, non muslim suka. Mungkin juga itu yang orang Islam sakit telinganya. Nah itu berarti kan harus diruqyah. Berarti ada sesuatu di hatinya itu ada sesuatu. Rasa-rasanya sih begitu nyetel itu normal. Memang ada orang yang ketika disetel itu kepanasan, sakit telinga. Padahal biasa saja. Tapi masing-masing. Ada yang bertambah imannya, ada yang mengabaikan biasa saja. Nah, kita yang mana kira-kira? Kalau kita paham, yang dibaca itu kan pasti bertambah. Yang pertanyaannya kan kita kada paham. Yang dibacakan, disetelkan mengaji itu. Mulut mulai lagi halus, terus hari tinggal tidak selamat jalan Ponorogo. Di situ ada langgar At-Taqwa sampai sekarang. Langgar At-Taqwa itu ketika lu masih kecil dulu disetelkan surah Ar-Rahman sebelum maghrib dengan sebelum subuh surah Ar-Rahman. Karena disetelkan hari-hari, akhirnya lu hafal hari-hari. Disetelkan hari-hari yang Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang itu yang hafal lu itu dibacakan hari-hari kan. 33 kali itu kan. Tapi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu lu menangis terus terang-terang. Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian berdua jin dan manusia dustakan. Ayo. Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian berdua jin dan manusia dustakan. Nikmat yang mana lagi dustakan. Nangis lu itu. Itu bisa pun. Yang babi aja dia pun hafal babi ala'i rabbikuma tukadziban. Luar biasa, biar karena sering kesetel hafal akhirnya. Yang babi alainya surah Ar-Rahman kada hafal kan. Bagus kalau disetel baca Al-Quran. MTQ musabaqah tilawah Al-Quran itu ada yang suka, ada yang tidak suka. MTQ kalau di TV MTQ dia nonton pas bola banyak yang nonton pas bola. Allahu Akbar. Ulun salut dengan salah satu pelatih apabila hari Jumat Perai kita pertandingan luar biasa. Sembahyang Jumat hukumnya wajib karena akhir apabila masuk sembahyang perai kita sudah keluar dengan itu. Luar biasa pelatihnya itu. Yang hebatnya pelatihnya itu diikuti oleh timnya. Luar biasa. Bisalah kira-kira pelatih muslim seperti itu kan dari sekian banyak pelatih muslim di dunia satu seperti itu. Ada orang yang Sandiaga Uno bangsa negara tahu kan maghrib itu Allah Akbar pakai pujian di lapangan. Lalu ada campur kan, ada terserah itu masing-masing aja. Karena di dekat situ ada masjid
Sofia, kalau Amir rasanya ada masjid stadion, mungkin yang biasa beribadah ke masjid, pada biasa. Tetapi di lapangan itu punya kan, unik juga, kesan nonton di sana, yang nonton orang Islam, yang karena kalau bayar, pohon tenang. Padahal asal menumpang itu kan misalkan mengaji. Kedengaran kalau di stadion keluar mengaji, kedengaran bergetar, yang bergetar pasti keluar, yang bergetar pasti ke masjid, yang kada bergetar itu masing-masing aja lagi itu ya kita jangan buruk sangka ya, masing-masing aja, nafsi aja gitu. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho. Kalau mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.